Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Arumailinasari. Saya dari IAIN Pekalongan, pada tepatnya pada jurusan Manajemen Dakwah. Di sini, di kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan sebuah materi dengan judul Studi Organisasi Dakwah di Indonesia dalam kurung pra-pelatihan dakwah 2, dan pada mata kuliah manajemen pelatihan dakwah yang diampu oleh Bapak dosen Ahmad Hidayatullah SSOS IMSOS. Sebelum kita menjurus ke yang lebih jauh, terlebih dahulu kita mengerti apa itu pengertian dari dakwah dan organisasi atau organisasi Islam. Nah, dakwah sendiri berarti suatu aktivitas atau kegiatan yang bersifat menyeru atau mengajak kepada orang lain untuk mengamalkan ajaran Islam. Sedangkan organisasi Islam sendiri dimaksudkan sebagai sebuah wadah atau sebuah perkumpulan yang berlandaskan pada nilai-nilai Islam yang berlandaskan Al-Quran dan hadis. Selanjutnya, sesudah kita mengetahui pengertian dari organisasi dakwah, organisasi Islam, selanjutnya kita mengetahui unsur-unsur dan tujuan dari dakwah. Yang pertama, unsur dakwah atau komponen-komponen yang terdapat dalam setiap kegiatan dakwah itu sendiri. Antara lain ada yang pertama, dai atau biasa disebut pelaku dakwah. Pelaku dakwah ini dimaksudkan orang yang melaksanakan dakwah bisa dengan lisan, tulisan, ataupun perbuatan, baik secara individu atau secara kelompok. Terus selanjutnya unsur yang kedua ada mat'u atau mitra dakwah. Mitra dakwah ini dimaksudkan manusia yang menjadi sasaran dakwah, itu baik secara individu ataupun kelompok, baik yang beragama Islam dengan tujuan meningkatkan kualitas keimanannya ataupun sasarannya kepada non-muslim ya, dengan tujuan mengajak mereka mengikuti agama Islam. Dengan kata lain, sasaran dakwah itu manusia keseluruhan. Terus selanjutnya unsur yang ketiga adalah madah atau berarti materi dakwah. Nah, maksud dari madah adalah masalah isi pesan atau materi yang disampaikan dai atau mat'u. Langsung selanjutnya ada unsur wasilah atau media dakwah. Media dakwah dimaksudkan alat yang digunakan untuk menyampaikan materi dakwah kepada penerima dakwah. Langsung yang selanjutnya ada thoriqoh atau metode, yaitu suatu cara yang bisa ditempuh atau cara yang ditentukan secara jelas untuk mencapai dan menyelesaikan suatu tujuan, rencana sistem, tata pikiran manusia, cara yang sistematis seperti itulah dan teratur untuk pelaksanaan suatu cara kerja kita dalam memproses atau melaksanakan dakwah. Terus yang terakhir unsur dakwah yaitu athar atau efek dakwah. Pengertian dari athar itu sendiri adalah sisa atau tanda atau keadaan setelah dakwah berlangsung. Nah, pentingnya pemahaman tentang athar adalah untuk dievaluasi, dianalisa yang akan mengacu pada tindakan dakwah berikutnya. Terus selanjutnya, adapun tujuan dari dakwah itu sendiri adalah tujuan utamanya dan satu-satunya dakwah Islam, yaitu agar umat manusia beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata dan tidak menyekutukannya.
dengan sesuatu apapun selainnya, dengan meniti syariah sesuai perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai pedoman hidup mereka. Terus selanjutnya, adapun karakteristik organisasi Islam. Dalam tulisan Sa'diyah menyebutkan karakteristik organisasi Islam itu sendiri. Yang pertama adalah memiliki komitmen yang jelas terhadap kemajuan Islam. Terus selanjutnya melaksanakan kegiatan-kegiatan sesuai dengan prinsip, nilai, dan etika Islam. Terus yang terakhir, mendasarkan diri dari Al-Quran dan Sunnah. Poin yang selanjutnya, saya akan sedikit menjelaskan mengenai awal mula terbentuknya organisasi Islam di Indonesia. Seperti yang kita ketahui bahwa semua yang terbentuk pasti ada asal-usulnya sendiri-sendiri. Nah, organisasi Islam pun begitu. Perdebatan tentang hukum Islam di Indonesia pada abad ke-20 ini dulu menimbulkan angin pembaharuan, yang kemudian lahirlah gerakan kaum muda Sumatera serta organisasi Muhammadiyah pada tahun 1912. Dan Al-Irsyad pada tahun 1914 dan Persis atau Persatuan Islam pada tahun 1923. Nah, itu di Jawa ya. Terus ciri gerakan pembaharu ini adalah menghidupkan kembali ijtihad dan dengan anjuran utama agar umat Islam kembali kepada Al-Quran dan hadis sahih tentunya ya, serta taklid kepada ulama klasik termasuk mazhab-mazhab fikih. Pemikiran pembaharu ini dipengaruhi oleh pemikiran Muhammad Abduh dan Muhammad Rashid Ridho, sedangkan dari golongan tradisionalis muncul organisasi keagamaan di Sumatera Barat, muncul kaum tua yang melahirkan organisasi Persatuan Tarbiyah Islamiyah atau PERTI pada tahun 1930 yang bermazhab Syafi'i. Sementara di Jawa lahir Nahdlatul Ulama atau biasa kita singkat NU pada tahun 1926 yang mengikuti mazhab fikih Ahlus Sunnah wal Jamaah ya. Poin yang selanjutnya ada gambaran umum organisasi Islam di Indonesia. Sudah banyak ya yang kita ketahui bahwa organisasi Islam di Indonesia, terutama ini yang akan saya sedikit jelaskan adalah yang pertama Muhammadiyah. Tadi sudah banyak yang tahu dan sudah semua organisasi Islam dan masyarakat Islam pasti mengetahuinya. Nah, sejumlah pergerakan Islam didirikan antara tahun 1905 dan 1912. Organisasi pertama yang 1912 ini didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kiai Haji Ahmad Dahlan ini adalah pendiri Muhammadiyah yang dimaksudkan untuk memperbarui praktek Islam dan untuk memperbaiki komunitas Muslim. Dan perlu Anda ketahui pula, organisasi Muhammadiyah senantiasa terpanggil untuk berkiprah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dengan berlandaskan pada 9 kitah perjuangan. Di antaranya adalah Muhammadiyah meminta kepada segenap anggotanya yang aktif dalam politik untuk benar-benar melaksanakan tugas dan kegiatan politik secara bersungguh-sungguh dengan mengedepankan yang pertama ada tanggung jawab atau al-amanah, selanjutnya akhlak mulia atau al-akhlak al-karimah, terus keteladanan atau al-uswah al-hasanah, dan perdamaian al-islah, dan segala aktivitasnya harus sejalan dengan upaya memperjuangkan amar ma'ruf nahi mungkar. Terus selanjutnya ada organisasi Islam yang bernama Persis atau kepanjangan dari Persatuan Islam. Nah, organisasi pembaharu lainnya itu
persis didirikan di Bandung atau tepatnya di Jawa Barat pada tahun 1923 oleh kelompok pedagang yang diketahui oleh Haji Zamzam dan Haji Muhammad Yunus. Pada awal pembentukannya diberi nama Majelis Ulama. Tokoh utama Persatuan Islam adalah Ahmad Hasan yang lahir dan besar di Singapura. Lembaga ini bertugas menyusun pedoman ibadah sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW serta melahirkan pemikiran-pemikiran teologis yang dapat menghindarkan jamaah dari bid'ah serta penyimpangan lainnya. Selanjutnya, bidang akademik menjadi titik utama faktor perekrutan keanggotaan Persis ini. Organisasi ini juga memiliki beberapa alat publikasi yang diantaranya berupa majalah Pembela Islam terbitan Bandung, Al-Fatwa, At-Taqwa, dan berbagai pamflet, brosur, dan buku-buku yang sudah disebarluaskan. Kita lanjut ke organisasi Islam berikutnya, ada Serikat Islam atau SI. SI ini merupakan organisasi Islam sekaligus perwakilan politik Islam dalam memperjuangkan kemerdekaan pada waktu itu. Syarikat Islam juga didirikan di kota Solo pada tahun 1911, 3 tahun setelah berdirinya organisasi Budi Utomo. Terus persaingan yang terjadi di Nusantara, penjajahan baik dari segi ekonomi maupun politik menjadikan latar belakang berdirinya organisasi Serikat Islam ini. Nah, pada asalnya bernama Syarikat Dagang Islam yang dipimpin oleh Haji Saman Hudu yang kemudian berganti nama Syarikat Islam atau SI yang dipimpin oleh Hos Cokro Aminoto. Nah, tujuan dari terbentuknya organisasi ini yaitu untuk mengembangkan jiwa perdagangan, memberikan bantuan kepada anggota-anggota yang kesulitan, terus memajukan pengajaran yang mempercepat naiknya derajat bumi putra. SI telah menjadi partai politik tertua di Indonesia. Selanjutnya ada organisasi Islam dengan nama Jam'iyatu Wasliyah. Nah, berdirinya Al-Wasliyah dilatar belakangi oleh kesadaran beberapa pelajar dan guru yang bergabung dalam perguruan Makrab Islamiyah Tapanuli atau disingkat dengan MIT untuk bersatu dalam menyalurkan ide dan pendapat. Setelah resmi didirikan, maka ditetaplah pengurus Al-Wasliyah yang berkedudukan di Medan yang diketuai oleh Ismail Banda, yaitu Ismail Banda merupakan ketua ke-1 dan ada Rahman Shihab yaitu ketua kedua. Yang terakhir yang akan saya jelaskan dari organisasi Islam adalah Nahdlatul Ulama atau NU. Nah, Nahdlatul Ulama atau Kebangkitan Ulama adalah organisasi sosial keagamaan atau disebut Jam'iyah Diniyah Islamiyah yang berhaluan ahli sunnah wal jamaah atau dalam kurung aswaja. Organisasi Nahdlatul Ulama ini didirikan pada tanggal 31 Januari tahun 1926 atau 16 Rajab 1334 Hijriah oleh Kiai Haji Hashim Asy'ari beserta para tokoh ulama tradisional dan usahawan di Surabaya, Jawa Timur. Nah, di samping itu Kiai Haji Hashim Asy'ari juga dibantu oleh Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah dulu ya. Dan tujuan dari Nahdlatul Ulama sendiri seperti yang tersebut pada anggaran dasar tahun 1926 sebelum menjadi partai politik.
Nah, adalah perkumpulan sosial keagamaan yang mementingkan pendidikan dan pengajaran agama, tentunya agama Islam ya, yang yang melatar belakangi tujuan didirikannya Nahdlatul Ulama ini adalah yang pertama untuk mengimbangi komite khilafat yang secara berangsur-angsur jatuh ke tangan golongan pembaharuan. Terus tujuan selanjutnya yaitu untuk berseru kepada Ibnu Saud atau penguasa baru di tanah Arab agar kebiasaan beragama secara tradisi ya tetap diteruskan. Dan yang perlu diketahui juga nih ya, NU pada masa perjuangannya bertujuan untuk memperkuat perjuangan umat Islam. NU juga bersama-sama organisasi Islam lainnya seperti Muhammadiyah mengambil keputusan untuk membentuk Partai Politik Indonesia dalam wadah Masyumi. Yang mungkin ada yang belum mengetahui Masyumi atau Majelis Syuro Muslimin Indonesia pada waktu itu adalah organisasi yang didirikan oleh pemerintahan Jepang ya pada 1943 kalau tidak salah, yang bertujuan untuk menyatukan dan mengkoordinir seluruh pergerakan muslim pada waktu itu. Dan dalam perjuangan Nahdlatul Ulama pernah menjadi partai politik pada tahun itu setelah menyatakan keluar dari Masyumi pada tahun 1984 setelah mengalami serangkaian pukulan politik. Nahdlatul Ulama pun menyertakan pengunduran diri dari afiliasi secara formal dengan P3, sedangkan Muhammadiyah tidak pernah menjadi partai politik. Meskipun demikian, organisasi ini pernah menjadi tulang punggung partai politik Masyumi. Terus gerakan Nahdlatul Ulama sendiri sebenarnya menanamkan semangat dan watak anti kolonialisme dengan berpegang teguh pada ajaran Islam dan memelihara semangat Ahlus Sunnah wal Jamaah. NU berhasil menggalang persatuan dan kekuatan umat Islam. Dari beberapa rangkaian yang sudah sedikit saya jelaskan mengenai organisasi dakwah Islam di Indonesia, saya membuat kesimpulan bahwa perjuangan Islam di Indonesia tidak terlepas dari para pewaris ulama tentunya yang menyebarkan Islam di Indonesia. Nah, organisasi yang didirikan memberikan dampak positif terhadap budaya serta karakter negara Indonesia. Berarti semua organisasi ini pasti memberikan dampak positif secara besar maupun kecil. Nah, sehingga tidak heran apabila Indonesia memiliki Islam yang kuat pada organisasi Islam, baik bidang politik maupun sosial. Nah, dari sekian banyak organisasi Islam di Indonesia dan dengan berbagai tujuan dari latar belakang mereka, pada intinya organisasi-organisasi Islam ini banyak memberikan andil yang cukup besar dalam pertumbuhan dan perkembangan Islam di Indonesia tentunya. Seperti contoh organisasi yang berpengaruh besar ya sampai saat ini yaitu Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Sekian presentasi dari saya, semoga dapat bermanfaat. Apabila saya ada kesalahan, saya mohon maaf dan mohon dibenarkan. Sekian dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.